Oke, selamat siang semuanya. Apa Eh, kabar? Kita panggil ketemu dia lagi dulu di deh. Kompak Siang Itu kan Lovers. jam berapa? Ya, Setengah dua saya apa? kita bertemu Tolong kembali. panggil dulu di ini rumah atas. Jadi matikan dulu. Ada yang boleh mati monitor yang terbuka, mikrofon yang bocor bisa dimatikan ya. Oke, kita bertemu lagi di acara Kompak Siang yang diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis mulai dari jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat karena setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Karena setiap hari Jumat sampai Minggu saya ada pelayanan pemuritan, penginjilan dan kunjungan. Dan memang rasanya ya, saya harus berkomitmen untuk kepada diri sendiri ya, bahwa tidak ada hari tanpa firman Tuhan. Karena Yesus sendiri yang berkata kan, bukankah manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, namun juga dari setiap firman Tuhan. Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3. Oke, yang setuju dan mengerti boleh katakan amin. Oke, narasumber kita hari ini ya sangat spesial ya. Kenapa saya bilang sangat spesial? Karena ini Bu Puji ini sudah kalau nggak salah kedua ketiga kali ya Bu Puji ya. Udah tiga kali di Kompak Siang ini. Ya, dan jelas narasumber kita ini ya masih muda lah dibandingkan dengan saya ya. Yang memilih pelayanan di mana? Memilih pelayanan tiga kota loh. Medan, Jakarta, Lampung. Wow, daerah Medan, Jakarta, Lampung, Rek. Selamat datang, welcome to the Room of Revival and Room of Reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Padahal Bu Fuji ini ya bukan orang Lampung, ya bukan orang Jakarta, tapi logatnya bisa bermacam-macam dia ini. Ya, kita akan kulik ya, kenapa dia begitu menguasai tiga kota ini yang dia kuasai ya. Siapa yang memaksa dia untuk melayani ini? Kita akan kulik ya. Kita simak bersama-sama nanti ya. Bagaimana kiprahnya Bu Fuji Kartika Asih pelayanannya di tiga kota ini. Medan, Jakarta, dan Lampung. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Halo, selamat siang Bu Fuji Kartika Asih. Akhirnya kita ketemu ya setelah beberapa kali komunikasi kita dan akhirnya baru ada waktu loh. Bu Uci ini susah, susah loh nyari dia ini. Lari sana, Ada, lari sini. ada di sana dan ada di sini. Ada di sana. Saya tidak mudah loh menghubungi dia itu untuk masuk di podcast ini ya. Karena setiap hari ini pelayanan terus loh. Lalu liburnya kapan, Bu? Liburnya kapan? Kapan ya? Liburnya waktu tidur aja kayaknya. Terus tidur ya. Ya, memang perkataan Yesus itu keren banget ya. Matius 4 ayat 4 dan Ulangan 8 ayat 3 itu keren banget ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, namun dari setiap firman Tuhan kan. Nah, hari ini kita coba tanya-tanya lebih dalam lagi ya tentang diri Ibu Fuji dan banyak teman-teman di virtual Zoom ini maupun yang sedang melihat live streaming YouTube ini mereka juga ingin tahu siapakah wanita di depan kita. Bu Aduh, Fuji Kartikasih. Wow. Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya Bu ya. Kita tunduk ya. kepala. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih di tengah-tengah kami sudah ada hamba-Mu, anak-Mu, Ibu Fuji yang bisa hadir untuk memenuhi undangan hamba-Mu ini di virtual Zoom ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-Mu Ibu Fuji agar apa yang disampaikan, yang disaksikan bisa menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Berkati perangkat yang kami pakai, handphone, laptop, dan internet yang kami pakai agar tak ada gangguan yang bisa menghambat firman Tuhan yang disampaikan. Kami serahkan dalam tangan-Mu acara kami dari permulaan, pertengahan hingga akhir. Dan biarlah namamu saja yang dipermuliakan melalui acara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Oke, saya harus memastikan bahwa bagi Anda yang sedang mampir ya, atau sedang melihat, menangkap
live streaming YouTube ini. Jangan lupa bisa menuliskan ruang komentar yang tersedia di bawah live streaming ini ya. Bagi Kompak Siang Lovers yang baru bergabung di live streaming YouTube channel ini, saya ucapkan selamat datang dan pastikan Anda sudah tekan tombol subscribe, comment, like, and share YouTube channel ini agar dan jangan lupa juga tekan juga tombol bel notifikasi karena dengan begitu Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap kali ada konten baru dari YouTube channel ini. Ibu Fuji, izinkan saya share satu firman Tuhan pendek aja ya. 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 21. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saya ulang lagi ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, itu yang saya ulangi tadi ya, utusannya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus loh oleh darahnya. Tidak peduli kita ini S1 kah, S2, S3 atau apapun. Sekalipun kita hamba Tuhan atau orang biasa. Kita yang orang percaya sudah diselamatkan adalah utusan-utusan Kristus. Ya, dengar baik-baik, perhatikan saya. Kita semua adalah utusan-utusan Kristus yang terus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Agar semua orang mendengar kebenaran firman Tuhan dan diselamatkan. Katakan amin. Oke, kita yang haus dan lapar akan kebenaran akan menjadikan kita penuh keberanian. Oke, kita kembali ke Bu Fuji. Kenapa Ibu Fuji kok tertarik ke 3 kota ini? Ya, Jakarta, Medan, Lampung ya. Dan ini pasti tidak mudah. Lari sana, lari sini kan. Waktu dulu baru lulus dari sekolah teologi, kenapa tertarik di bidang pelayanan ini yang notabene kan nggak enak, Bu. Ya, ada tantangan, ada problem, masalah, mungkin dikucilkan ya. Kenapa nggak terjun ke dunia bisnis di marketplace saja, Bu Fuji? Oke, sebelum itu Bu Fuji bisa cerita dulu lah pada teman-teman yang mungkin ada yang belum kenal kepada Bu secara singkat ya mengenai keluarga, pendidikan dan pada teman-teman yang hadir di virtual Zoom maupun di YouTube channel ini ya. Namun di live streaming YouTube ini saya lihat sudah ada ya 38 sudah 38 orang live streaming ya. Oke, Bu Fuji, the time begins now. The floor is yours. You can start now. Silakan. Oke, Shalom semuanya, Bapak Ibu, baik yang di Zoom, Shalom yang di Zoom dulu. Senang ketemu lagi, seperti reuni keluarga ya kita. Iya, Bu. Aduh. Terus kalau untuk yang di YouTube, terima kasih udah bersedia hadir 38 orang ya. Ya, 30. Ya. 39. Tambah satu lagi nggak tahu dari mana. 39. Luar biasa ya. Ini Bu Fuji ini mungkin fansnya banyak. Ya begitu saya share di broadcast di YouTube, Bu Fuji tahu-tahu muncul saya nggak tahu dari mana. 39, 40 lagi. Satu lagi masuk. Oke, silakan Bu. Silakan. Iya. Sekali lagi sih bukan karena saya ya, tapi karena doa Bapak Ibu juga sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu. Jadi terima kasih buat yang sudah rindu, mulai dari Pak Andre dan keluarga Kompak, dan yang di luar Kompak, sehingga kita itu akhirnya bisa punya kesempatan bertemu. Makasih ya Pak Andre. Amin. Ya. Nah, kalau perkenalan, ya kenalkan nama saya buat yang baru gabung di YouTube maupun di Zoom. Nama saya Ibu Fuji Kartikasi atau ada yang panggil Pastor Fuji, ya Pastor Asih kalau di keluarga.
Kalau beberapa teman saya yang waktu saya lagi ambil kuliah S3, ya saya baru kurang lebih 1 bulan ini ambil kuliah S3, panggil saya itu Pastor Kartika, nama tengah saya gitu ya. Rektor saya juga manggil saya Ibu Kartika. Gitu. Istri presiden juga Kartika Sari. Oh gitu, ada hubungannya nggak gitu Rezekinya, ya? rezekinya sama ini kelihatannya Bu. Oh gitu ya, Eh, bolehlah gitu ya. Amin. Nah, jadi ini saya memperkenalkan diri sambil saya share juga. Karena saya baru Oke, 1 kali share itu Saya dulu sebetulnya nih. ke grup oke, yang ada gitu ya. oke, Saya coba. Jadi saya istri dari Bapak Pendeta Immanuel Purba, Master Teologia, dan 2 anak saya laki-laki melayani juga bekerja. Kemudian 1 anak saya perempuan. Dia sedang yang perempuan ini namanya Agatha Abigail Teresia. Kalau yang pertama Edward Christopher, yang kedua Aditya Mikael. Kalau Agatha dia baru tamat SMA tahun ini. Puji Tuhan ada kesempatan untuk bisa kuliah ya, ambil bahasa Inggris dari universitas di Eropa, kerjasama dengan Undip Universitas di Penogoro di Semarang. Tapi online, jadi dia karena online dia bisa atur jadwal. Senin sampai Sabtunya dia kerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam di bidang manajemen ya, di bidang keuangan. Nah, itu yang mungkin saya bisa ceritain. Tiga-tiganya itu pelayanannya pendoa, ditambah dengan hobi mereka. Hobi mereka masing-masing, ada yang hobinya, yang nomor 1 itu hobinya musik, konseling, Jarang dan orang khotbah. mau jadi pendoa. Jarang Iya, loh. yang nomor 2 itu pendoa juga, gitu ya. Tapi juga dia punya hobi penginjilan, Dia orang Jawa, penginjilan, suami orang penginjilan, nah Batak, gitu ya. Terus pendeta. anak yang nomor 3 ini dia pendoa, tapi juga dia em, hobi banget menari ya. Dia termasuk pelatih penari tamborin, penari profetik. Iya Bu, Jadi mungkin saya perkenalannya 2 menit pertama adalah ini, saya ya. percaya ini Tuhan ini sepertinya nggak adil ya, kasih cuma 24 jam. Ibu rasanya kurang 24 jam ya. Apa aja dikerjain ini? Oke, lanjut. Iya, sebetulnya kayak hari ini nih, eh, sebenarnya kalau misalnya pertanyaan gitu, apakah 24 jamnya cukup Bu Puji gitu ya? Saya cuma lihat gini, saya berbagi kali ini kan temanya tentang bagaimana kita bertemu dengan pengajaran yang sehat ya. Kita waspada dengan guru-guru palsu gitu. Terus tadi juga ayat yang dibacakan oleh Pak Andre di pembukaan, termasuk pertanyaannya adalah bagaimana sih kok bisa ada di tempat-tempat yang berbeda gitu ya, terutama Medan, Lampung, dan Jakarta. Nah, kalau di Medan sama atau Sumatera Utara sama Jakarta itu sama apa ya, Lampung itu daerah-daerah yang sebenarnya secara sejarah saya itu pernah dibawa Tuhan lewat orang tua saya di sana. Contohnya, menjawab pertanyaannya Pak Andre, kenapa bisa ada di kota yang sedemikian? Bahkan kalau mau ditambahin 1 kota lagi, Bandung. Wow, keren. Jadi sejarahnya gini, saya lahir itu di Tanah Karo, gitu ya. Saya lahir di Tanah Karo, eh, tapi TK saya, oh, jadi 5 dong ya. TK saya itu di Palembang. Kenapa? Karena ayah saya itu direktur keuangan atau kepala bank gitu. Dia pengusaha yang berhasil ayah saya. Nah, jadi ada di Medan, buka usaha, kemudian diputus kembali dari perusahaan beliau untuk buka di Tanah Karo. Selesai dari Tanah Karo, beliau diutus ke Palembang. Di Palembang saya itu TK. Nah, TK 0 kecil kalau dulu. Kalau sekarang TKA. Nah, setelah dari Palembang, berhasil di Palembang, ayah saya diutus ke Lampung sebagai sekretaris Kamar Dagang Indonesia, Kadin. Juga sebagai pengusaha ban Intiruk mereknya gitu ya. Sebentar Bu, Ban Intiruk. Ibu waktu dulu memperkenalkan lupa.
Ibu kan bukan dari keluarga pendeta, keluarga bisnis. Ya, Ya, yang ya saya pengusaha. apa yang menyebabkan ibu itu kok tiba-tiba apa? Kok ujuk-ujuk, bahasa Ibraninya ujuk-ujuk ya? Kok maunya Hmm. masuk ke dunia pelayanan yang nggak jelas kan? Yang nggak tahu apa, mungkin nanti dihujat atau malah di penjara mungkin ya. Kok milih itu? Padahal tidak ada. Bapak Ibu nggak ada dari situ. Kenapa kok? Siapa yang memotivasi Bu Fuji? Ya, Coba ceritakan ke teman-teman. Teman-teman mau bertanya tapi nggak berani bertanya dia. Nggak berani. Cuma saya aja yang ngoceh-ngoceh. Tahu kenapa oke. teman-teman nggak mau bertanya? Oke, silakan. Di podcast, terima kasih Pak. Di podcast yang sebelumnya sih mereka aktif bertanya di pertengahan Iya, setelah ini ya, takut gitu semua. ya. Mau tanya, takutnya digigit apa-apa. Padahal Mereka sudah jinak loh. mereka menikmati Pak, mereka menikmati. Ya, jadi saya lanjut ya. Waktu dari Palembang TK 0 kecil atau TKA, ayah saya diutus ke Lampung. Nah, di Lampung lah saya bertemu dengan panggilan. Jadi di TK 0 besar atau TKB, orang tua saya menyekolahkan saya di sekolah Katolik, begitu ya. Nah, di sekolah Katolik ini unik. Itulah pentingnya pengajaran sehat dari Tuhan lewat orang tua yang beribadah. Orang tua saya itu beribadah rajin. Sebagai pengusaha, dia adalah donatur untuk gereja. Waktu itu gereja yang dibantu ayah saya adalah GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat ya, Barat. GPIB. Oke. Nah, setelah itu, karena ayah saya diminta jadi, ini ya sejarahnya bagaimana saya mengenal Tuhan ya, lewat orang tua yang pengusaha. Orang tua saya diminta bukan hanya jadi donatur gereja, tetapi diminta jadi ketua adat Batak, Batak Karo khususnya, di Provinsi Lampung. Ya, kalau di Provinsi Palembang ya memang murni hanya pengusaha beliau. Tapi di Lampung itu jadi ketua adat. Jadi di rumah kami itu waktu saya masih TK, semua yang datang ke rumah ya itu memang harus perkenalkan diri, kemudian kalau mau nikah, mau apa itu ya rumah kami itu jadi rumah bapak gitu. Bapak angkat, ibu angkat. Makan di rumah mereka. Kenalin calon pasangan hidupnya di rumah. Jadi saya itu walaupun masih TK, tapi tiba-tiba punya banyak banget saudara yang mereka itu apa-apa kalau ada berantem suami istri ya ke rumah kami selain ke gereja. Gitu ya. Jadi ayah saya itu dituakan sampai sedemikian. Oh, ada Ibu Melani ya. Bu Melani semangat. Nanti masuk lagi ya, Bu. Nah, jadi saya lanjut ya. Oke. Dengan kondisi saya masih TK, tapi karena rumah kami itu ayah saya diangkat jadi ketua, didukung oleh ibu saya sebagai ketua adat, bisa bayangin saya tiba-tiba punya banyak sekali secara tutur adat, ya, secara tutur marga, yang ini panggil bibi, yang ini panggil mami, yang ini dipanggil kakak, dipanggil abang, gitu ya. Saya punya banyak banget saudara mendadak, yang gendongin saya Oke. juga banyak, yang ngasih juga apa kasih sayang itu banyak banget. Jadi sangat berlimpah dalam kasih sayang karena orang tua saya dijadikan abang angkat, ayah angkat gitu. Itu sejarah dari bagaimana saya mudah untuk berkoneksi atau ada di kota-kota yang berbeda. Itu Oke. pelatihan misi pertama kali kata saya sih. Karena ternyata tadi malam saya Zoom kan, kalau seorang misionaris atau seorang penginjil, seorang pendeta pokoknya, seorang yang dipanggil Tuhan itu butuh bisa bersosialisasi. Nah, sosialisasi pertama kali yang saya pelajari itu di rumah saya. Karena rumah saya jadi rumah segala orang dari berbagai usia. Dan yang menikah itu kan bukan hanya Batak dengan Batak. Kadang-kadang Batak dengan China, Batak dengan Jawa gitu ya. Jadi saya punya banyak banget suku bangsa, banyak bahasa di rumah Keren. saya. Oke. Bahkan kadang-kadang kamar tidur saya itu kan sendiri. Kami itu punya pembantu di rumah itu dua. Supir ada dua. Supir itu satu dalam kota yang untuk nganterin saya. Satu supir lagi untuk keluar kota untuk urusan mengisi ban inti ruk sebagai distributor tunggal ayah saya ke daerah-daerah kabupaten yang lain. Ada 15 kabupaten kan. Nah, dengan kondisi seperti itu bisa bayangin, saya betul-betul nggak perlu kerjakan apa-apa,
kecuali doa sama orang tua saya saat teduh, makan, ke sekolah, ke gereja. Karena semuanya beres. Gitu ya. Makanya dulu sih mama saya bilang gini, nak nanti ya pengajaran orang tua ya, ini bicara soal firman dan pengajaran orang tua. Mama saya tuh bilang gini, kami itu dapat anak lama banget gitu ya, dapetin kamu itu lama banget. Gitu. Nah pesan mama itu cuma satu, karena kamu tuh dari kecil penuh dengan kelimpahan cinta, doa ya, ada pembantu dua, supir dua, semuanya ada gitu. Kalau bisa menikah itu dengan pengusaha juga yang kaya raya, supaya Keren. semuanya beres dan aman. Itu mama ya, itu Bu mama. Fuji anak keberapa, Bu? Anak pertama, adik saya laki-laki satu orang, Berdua aja, dua bersaudara. laki-laki. Nah, dua bersaudara. Oh, oke. Tapi adik saya sekarang udah di surga juga. Oh, Papa adiknya mama sudah juga. dipanggil ya? Iya, dia panggil. Nah, Oke. Mas, maaf, bolehkah musiknya karena lagi Zoom, izin ya, setengah jam aja kok. Iya, 30 menit aja. Dikit lagi, dikit lagi. Terima kasih ya. Nah, itu mungkin yang saya bisa perkenalkan bagaimana Tuhan melatih dalam panggilan Tuhan itu mulai dari orang tua. Jadi Ya. ajakan saya sih sebenarnya kalau mau pengajaran yang sehat itu mulailah dengan doa bersama keluarga. Yes. Ya, itu ada di keluarga saya. Oke, Jadi teman-teman bisa didengarkan ya, ini nasihat Hmm, penting ini. Jadi mulai hmm, dari teladan kita sebagai orang tua harus meneladankan kepada anak-anak supaya mereka menjadi contoh. Kita menjadi role model. Jangan cuma nyuruh-nyuruh tapi kita nggak melakukan. Oke, lanjut Bu. benar, Lanjut. benar, benar banget itu ya. Jadi nomor satunya, bagaimana waspada terhadap pengajaran? Nomor satu, menyatulah suami istri. Ayah saya dengan ibu saya itu kompak untuk Amin. membawa anaknya dua orang, yaitu saya dan adik saya, dalam doa pagi. Gitu. Kalau libur, kami jam 6 pagi doanya. Tapi kalau masuk sekolah, jam 5 pagi. Ya. Nah, jam 5 atau jam 6 pagi itu kami doa. Nanti ayah saya bacakan ayat Alkitab. Terus nanti boleh siapa yang dapat rema apa. Jadi dari kecil saya sudah dilatih untuk membacakan satu ayat yang saya pilih. Memang karena di dalam hati waktu pembacaan itu ada sesuatu. Nah, kalaupun saya belum ngerti, ya nggak apa-apa. Pokoknya satu ayat dari satu pasal yang dibaca itu disebut. Nah, ini mungkin bisa jadi contoh ya. Ya, Terus dari kalau misalnya kebentur pagi karena ada yang sakit nggak bisa bangun gitu ya. Nanti ayah saya akan ulangin sebelum tidur malam. Jadi hari itu tidak ada hari tanpa doa dan firman, selalu ada. Itu nomor satu yang saya ingat dari ayah saya sebagai imam, sebagai teladan. Dan itu juga yang saya lakukan bersama suami gitu. Waktu kami punya anak-anak. Nah sekarang anak-anak udah mandiri ya mereka baca firman sendiri puji Tuhan ya. ya. Dan Jadi suami saya mulai aktif. dari keteladanan ya, keteladanan Betul, terus menyambung ke anak ya. Nanti betul anaknya ya. juga Jadi nanti dia akan kawin, dia akan mencontoh kan, melakukan. role model itu Betul, ada. Jadi betul. jangan hanya Mungkin instruksi seperti tapi kita tidak lakukan. Oke, betul. teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan buka mikrofon dan bertanya. Silakan. Oke, lanjut Bu. Kalau nggak ada bertanya, Saya lanjut. bertanya Pak Andre. Ibu Rita. Oke, silakan Bu. Ya, ya salam Bu Fuji. Shalom Bu Rita cantik. Terima kasih. Saya kagum sekali. Saya sangat apa ya terobsesi sekali dengan kesaksian Ibu, apalagi masalah keluarga ya. Tidak semua loh Iya, betul. anak-anak itu bahagia seperti itu di bawah orang tua, terus orang tua yang takut akan Tuhan, ya kan, sehingga menurunkan anak-anaknya juga Hmm, yang akhirnya seperti Bu Fuji, gitu ya. Akhirnya seperti ya. tidak semua. Saya kagumnya di situ ya. Memang sudah dipilih. Tuhan pilih itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Amin. Ya. Pertanyaan saya. Karena Bu Ya. Fuji ini kan sering dibawa pindah-pindah Ya. dari Medan ya, dari Ya. Medan, Palembang, yang saya simak aja tadi kayak Palembang, Betul. bahkan Lampung. Bandung, Ya. Lampung dan sebagainya ya, begitu ya. Jakarta. Iya. Eh, itu pertanyaan saya gini, waktu pindah itu tetap orang tua bawa keluarganya, ya orang tua Ya. tetap bawa keluarganya, sehingga
terbina terus sampai kemanapun orang tua pergi, terbina terus itu komunikasi, terutama komunikasi dengan Tuhan, ya saat teduh dan doa dan sebagainya. Nah, Iya, Bu. ya. Terus pertanyaan yang itu udah terjawab ya. Jadi kemana aja Bu Fuji Satu lagi. pergi, orang tua tetap ada gitu ya. Yang kedua begini Bu Fuji, sampai usia besar lah gitu karena baik. Terus bagaimana pertemuan antara Bu Fuji dengan suami pendeta siapa tadi tuh? Pendeta Ya, Purba. Immanuel, Bu. iya Purba. gitu. Purba. Bagaimana? Ya apalagi kalau adat Batak, kami juga dari keluarga Batak. Oh Jadi iya. komunikasi itu saya ngerti dah udah ya. Dalian Natolu itu udah pasti terwujud gitu. Iya. Sebenarnya sih berbahagia orang yang menikah dengan orang Batak, terutama orang Amin. Batak yang takut Tuhan, ya. Betul. Nah, bagaimana pertemuan antara Bu Fuji dengan suami sehingga saya dengar tadi Bu Fuji bilang suami kan pendeta. Nah, Pendeta itulah. itu kan apakah dia tuh punya jadi gembala di suatu tempat di gereja Iya. atau suami ini nggak punya gembala apa bukan menjadi gembala jadi pembagian waktunya maksud saya pembagian waktu antara Betul. Bu Fuji ke Lampung ke Sibuk. Jakarta Super sibuk. kemana-mana apa suami itu ikut atau suami itu nggak ikut itu pertanyaan kedua sekaligus nih Pak Henry supaya yang lainnya kebagian. Oke. Yang ketiganya kira-kira berapa Hmm. lama sih dari Medan. Nah, aturnya mana maksud saya pengaturannya antara dalam Medan pengaturan waktu ya atau berapa hari ke Medan, ke Lampung, ke Jakarta dan sebagainya itu bagaimana? Terus apakah suami juga ikut gitu? Kalau anak-anak saya nggak tanya karena mereka udah pada dewasa. Saat ini bagaimana pengaturannya sehingga kok enak banget ya? Saya bilang gitu kok enak banget ya ke sana apa didampingi suami Bukan kok enak atau banget, kok sendiri gampang eh, eh, banget. kok Nggak ya kok mudah loh itu. gampang banget Nggak enak mudah loh itu. banget itu aja Bu Fuji dari saya. Silakan. Makasih. Ya, kalau pertama pertanyaannya cara bertemu dengan suami ya, Bu. Iya, Yang kedua, berapa lama biasanya? iya Apakah kan bersama atau suami, tidak bersama? iya karena suami kan pendeta. Saya tanya pendetanya Betul. tuh punya tempat yang tetap untuk penggembalaan atau bagaimana gitulah. Ya, boleh. Yang dua ya, Bu ya? Dua apa tiga tadi Ya, ya? dua. Baik. Yang pertama, cara saya bertemu dengan suami itu di ibadah pemuda, Bu. Jadi Hmm. kalau pengajaran sehat soal love, sex, and dating, saya mendorong kita lewat YouTube ya, lewat Zoom ini, buat yang kita punya anak belum menikah, seperti saya juga, anak-anak saya masih umur yang sedang mencari pasangan hidup, saya bantu cariin, mereka cari sendiri juga. Nah, atau anak-anak yang sudah menikah tapi punya cucu, gitu. Saya mendorongnya ya ibadah pemuda, datang ibadah pemuda ya. Dan di sana saya sebagai ketua ya, ketua bidang kerohanian. Juga ketua guru sekolah minggu dan kebaktian remaja. Kebaktian anak dan kebaktian remaja. Itu saya ketua. Dalam usia yang masih muda. Waktu jadi ketua guru sekolah minggu atau ketua anak dan remaja, Tuhan percayakan eh, ada saudara dari calon suami saya waktu itu ya. Tapi waktu itu kami hanya teman-teman kebaktian pemuda. Terus dia suka nganterin ke ruang sekolah minggu itu saudaranya yang masih lebih kecil umurnya. Kami kan sudah pemuda, udah umur belasan tahun, 17 tahun gitu. Jadi saya ketemu sama suami saya itu sekitar umur, seingat saya sih umur 19 tahun, menjelang saya masuk STT gitu. Jadi umur 19 tahun, saya sudah ketua guru sekolah minggu di gereja lokal kami aktif dan juga sudah jadi ketua bidang kerohanian di Permata namanya, Persekutuan Pemudanya gereja lokal kami. Beliau itu datang, calon suami saya itu datang sebagai pemuda yang baru masuk ke wilayah kami tinggal, ke gereja lokal kami, untuk melanjutkan studinya waktu itu. Jadi saya SMA,
Beliau itu STM, gitu. Dia anak STM ya, gitulah kan. Di STM banyaknya pria aja, gitu ya. Jadi pendiam banget gitu, pemalu banget. Nah, itu yang bisa saya jelaskan gimana kami ketemu di Ibadah Pemuda. Posisinya saya menyambut dia datang sebagai anggota baru. Kemudian saya memperkenalkan juga karena waktu dia datang itu ada 2 orang yang baru bergabung. Nah, ketualah yang memperkenalkan kepada anggota yang lain yang lama. Dan waktu itu masih mulanya biasa saja gitu ya. Akhirnya tak terbiasa. Akhirnya istimewa gitu ya. Jadi Oke. karena pendiamnya beliau, kami itu kalau ibadah kan seminggu sekali, malam minggu, tiap Sabtu di gereja. Jadi semua kami pemuda datang ke gereja, gitu ya. Dan saya bersikap sebagai ketua ya bersikap adil dengan anggota lama maupun anggota baru. Saya usahakan. Dan memang pada dasarnya karena tadi kan sejarahnya itu di rumah rumah orang tua saya itu sudah terbiasa menjadi rumahnya Bapak, base camp gitu. Memberi makan banyak orang, menyambut banyak orang, baik suku Batak maupun yang calonnya suku Batak, yang pacaran beda suku atau menikah dengan beda suku, itu semua jadiin rumah kami sebagai base camp. Demikian juga dengan adik kandungnya papa saya maupun adik kandungnya mama saya, itu berapa orang tinggalnya di rumah kami, bibi, om, tante gitu. Berangkat kuliah, berangkat sekolah dari rumah saya, nanti kalau udah nikah baru mereka pindah dari rumah orang tua saya. Ya demikianlah. Jadi jadi sudah biasa ketemunya di ibadah pemuda, tapi yang kedua pertanyaannya apa tadi Bu ya? Bagaimana saya menjalani Bagaimana? misinya? Iya, Apakah pelayanan pelayanan itu ke daerah-daerah. hmm, Apakah suami ikut atau Bapak Pendeta ini dia mengembalakan di suatu gereja lokal? hmm. Ibu atau Jadi berangkat sejujurnya sendiri-sendiri, pembagian waktunya hmm, bagaimana? siap Ibu, siap Ibunda. Kami menikah tahun 2003, 14 Februari Valentine Day. Kami Oh, diberkati oke. 2023 di gereja, lalu resepsi hadir sekitar 1.000 orang lah di Medan. Kenapa di Medan? Walaupun beliau sama saya itu sama-sama orang yang dibentuk Tuhan lewat STT dulu ya. STT-nya dari Bandung. Saya tamat duluan karena beliau kerja di luar negeri. Nah, pulang dari luar negeri, beliau menyatakan cinta lagi untuk ketiga kali. Ya, jadi ketemunya di ibadah pemuda. Dia menyatakan cinta pada saya itu 2 kali lewat surat Bu, dari luar negeri. Dan dua-duanya surat itu saya tolak. Saya berkata saya belum mau pacaran, gitu ya. Surat yang kedua lagi menjelang saya wisuda ditanya apakah sekarang menjelang wisuda sudah berniat untuk mencari pasangan hidup. Cuma saya bilang iya karena saya hampir mau wisuda saya berdoa untuk pasangan hidup tapi nggak boleh orang yang jauh di mata. Jadi kalau orang itu memang sungguh-sungguh pasangan hidup dari saya minta tandanya dia datang tidak di luar negeri tapi di Indonesia. Ya dia akhirnya tidak memperpanjang ya, tidak memperpanjang masa di luar negerinya. Dia kembali ke Jakarta dan bekerja di Jakarta, gitu ya. Supaya dekat ke tempat saya bertugas di Lampung waktu itu sebagai tenaga misi 4 tahun, saya ada di Lampung. Jadi setiap malam minggu itu suami saya setelah dapat izin ketemu dengan orang tua saya diizinin untuk persiapan pernikahan dan saya selama 1 tahun. Terus beliau juga nemuin gembala saya di Bandung, minta izin ke pendeta Tarigan, Bapak Rohani saya. Lalu Bapak Rohani saya bilang, kamu harus resign dari pekerjaanmu di Jakarta. Kalau cinta sama anak saya sungguh-sungguh dan sudah doa, sudah ketemu di kebaktian pemuda, terus terpisah sekian tahun, saya ada di ladang misi, beliau ada bekerja di luar negeri. Nah, ketika akhirnya kembali dia ke Indonesia, orang tua saya setuju dia persiapan pernikahan dengan saya karena dia datang ke rumah orang tua saya. Jadi selalu saya ajarin ke anak saya yang laki-laki maupun perempuan, kalau serius gitu ya, kalau sudah ada cinta, perbanyak doa. Itu juga pengajaran yang sehatnya kayak gitu ya. Ketemu di ibadah pemuda, bangun sahabat doa. Kemudian yang ketiga, perbanyak doa. Yang keempat, harus berani datang ke orang tua dulu baru berkenalan lebih lama. Maksudnya ngobrol. Jangan ngobrolnya lebih banyak, tapi belum datang, belum dapat restu orang tua. Kan itu bahaya. Jadi dia datang dari Jakarta ke
Medan. Desember untuk bernatal, berkunjung dan berkenalan dengan orang tua saya. Posisinya waktu itu saya sama beliau tuh masih teman satu gereja aja, nggak ada janjian pacaran. Tapi dia datang, dia mengungkapkan isi hatinya dan berkata, Pak, saya sudah 2 kali menyatakan cinta kepada anak Bapak, tapi ditolak gitu ya. Katanya teman biasa aja, jadi sahabat doa aja gitu ya. Terus bapak saya bilang, ya, terus datang ke rumah saya untuk apa? Kalau kalian bukan pacaran gitu, jadi saya harus ngapain? Coba kalian bimbing sekarang. Kejam kali dunia ini. Mau tetap teman biasa atau mau persiapan nikah gitu kata ayah saya kan. Terus saya sih tergantung bapak. Katanya kalau bapak setuju sebagai ayah kandung, barulah dia bilang saya ya kak, barulah dia mau gitu ya untuk lebih komitmen. Ya, ya, jadi akhirnya saya coba bilang, Papa gimana? Setuju nggak ini? Menurut Papa ini bisa jadi calon menantu yang baik apa tidak? Karena kami masih teman biasa. Tapi dia jatuh cinta sama saya sudah bertahun-tahun gitu kan. Sambil kebaktian pemuda dia perhatiin saya diem-diem. Jadi kalau ada orang, ini lucu ya. Di kebaktian pemuda itu kan yang jatuh cinta sama saya banyak. Ya karena namanya ketua guru kali ya, ketua guru sekolah minggu dan juga ini nggak tahu lah. Pokoknya itu anugerah Tuhan aja. Cinta itu anugerah gitu ya. Jadi banyak yang kirim surat cinta, dia tahu. Karena dia pengamat yang sangat baik. Sampai sekarang gitu ya. Kami pelayanan kemana-mana, ibu selalu bersama. Selalu bersama. Kalau beliau lagi jadi gembala sidang, saya lagi bekerja di perusahaan, saya akan resign dari perusahaan saya. Waktu itu saya manajer di perusahaan multinasional company, tempatnya Pak Haritanu, di dekat Hotel Danau Toba Internasional itu ada gedung Bank Mandiri. Saya manajer. MNC Group ya? MNC Group. Ya. Iya, saya manajer. Saya salah satu dari tim manajer. 100 orang waktu itu diwawancara, dites tertulis wawancara dan semuanya panjang ya. Untuk rekrutnya itu ada semingguan. 100 orang itu cuma diambil 3 orang seingat saya. 2 pria, 1 wanitanya itu saya. Nah, sampai segitunya, saya punya gaji tetap, saya punya juga bonus berdasarkan tim kerja saya. Sampai segitunya karena saya lagi ambil S2, ayah saya dirawat 6 bulan sembuh gitu ya. Nah, kemudian didorong saya untuk ambil S2 oleh ayah saya dan suami saya setuju. Saya ambil S2 sama-sama dengan suami kuliah, Bu. Jadi kami kuliah, kami ibadah minggunya di GBI, waktu itu Medan Plaza. Terus saya sambil kerja. Suami saya juga kerja, dia manajer tempat wisata di Brastagi. Ada paman beliau ini kan punya, kalau ada yang tahu Mari Pro Studio Foto di Medan, itu paman beliau. Terus tempat wisata di Brastagi, bahkan sekarang baru buka lagi daerah Sembahe namanya. Satu vilanya itu ada yang 1 malam itu nginep bayar 500.000. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 5 juta. Rumah villa-villa wisatanya dari keluarga suami saya. Jadi suami saya manajer Sabtu Minggu ke Tanah Karo. Saya kerja Senin sampai Jumat. Jadi Senin sampai Jumat kami ada di Medan, tapi Sabtu Minggu kami ada di Tanah Karo. Itu salah satu tugas waktu kami sebagai pendoa. Kenapa kami pilih pendoa? Karena kami lagi fokus merawat orang tua saya, ambil S2 sambil bekerja. Jadi tetap pelayan Tuhan. Sekali-sekali khotbah misi. Karena kan Medan Plaza itu GBI yang sangat besar. Kami ikutin POM 100, 200, 300. Tetapi jadwal khotbah paling setahun itu beberapa kali saja, gitu ya. Karena bergantian. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Waktu masa kami ambil kuliah, kami pilih ibadah di dekat rumah kami. Di dekat rumah kami itu ada GBI Medan Plaza. Terus sekarang GBI Medan Plaza karena kebakaran Medan Plazanya, mereka bangun di namanya GBI Sumatera Resort atau Simpang Selayang. Nah, waktu Simpang Selayang itu dibangun juga sama, suami dan saya itu sepakat, Bu. Jadi dari dulu kami ditanamkan oleh Tuhan, pengajarannya adalah suami istri itu yang penting sepakat. Apapun diceritakan, penting nggak penting itu diceritakan. Sehingga nggak ada yang nggak tahu, nggak ada rahasia. Komunikasinya terbuka, baik berhasil maupun gagal. Baik sakit maupun sehat, itu diceritakan. Jadi itu memudahkan kami bisa menjaga rumah tangga. Seperti itu. Nah, waktu kami pemuda, dia perhatiin semuanya.
Nah, waktu ada orang jatuh cinta sama saya deket gitu ya, mungkin dia cemburu, tapi dia belajar dewasa, nggak marah-marah. Ya karena teman biasa kan, mau marahin apa gitu kan. Dan saya sendiri menjaga hidup saya, Bu, karena memang jangankan teman biasa, Pak Im setelah dapat izin dari ayah kandung saya dan ibu kandung saya, lalu mulai dari acara makan bersama di meja makan keluarga saya itu, Pak Im pulang kembali ke Jakarta dengan status sebagai calon suami, persiapan pernikahan 1 tahun. Dia lalu mendatangi dari Jakarta, datang ke orang tua rohani saya di Bandung. Minta izin ke orang tua rohani saya kasih syarat lebih berat daripada ayah kandung saya. Dia bilang, saya izinkan kamu menikah dengan anak saya, Puji, kalau kamu resign dari pekerjaanmu perusahaan Jepang yang ada di Jakarta. Dia perusahaan Jepang dari eh, dari nol, dia naik itu cepat. Itu kan pakai sertifikat demi sertifikat. Jadi waktu kami menikah, saya bisa lihat di bundel buku apanya, surat berharganya itu ada step one lulus sangat baik, step two lulus sangat baik. Jadi dia dicalonkan untuk jadi pemimpin perusahaan Jepang sebenarnya, cabangnya yang ada di Indonesia. Karena pemilik perusahaan itu menganggap Pak Immanuel itu karakternya bagus ya. Suami saya itu karakternya bagus dan dipersiapkan jadi pemimpin perusahaan nantinya ke depan. Gitu. Tetapi karena ayah rohani saya minta, kalau kamu cintanya sungguh-sungguh dengan anak saya, berdoa. Karena doa saya yang menjadi suami dari eh, Puji, dia bilangnya, adalah orang yang sekolah teologi dan dipanggil pelayanan penuh waktu. Kalau bukan, nggak usah. Kamu mundur. Karena kalau perempuan, dia rajin pelayanan di bawah Tuhan, tapi suaminya tidak punya pelayanan, berarti tidak sepadan. Kalau nggak sepadan, pasti berat gitu, kata beliau. Terus anak saya ini udah selesai kuliah, sementara kamu punyanya tabungan deposito. Tapi ilmu pengetahuan untuk sekolah teologi kamu belum ambil. Jadi kamu harus buat perjanjian dengan saya untuk nyusul, mengejar ketinggalanmu soal teologian. Nah, jadi suami saya ambil doa puasa. Waktu itu saya bilang masih teman lah ya, pacar lah, karena baru direstui ayah kandung saya, tapi dia menghadapi ujian izin dari eh, bapak rohani saya. Jadi pacar saya waktu itu, calon suami saya waktu itu, Pak Immanuel, dia berdoa. Dia benar-benar doa puasa untuk mengambil keputusan mundur dari perusahaan Jepang, tempat ayah angkatnya itu di Jakarta. Untuk masuk sekolah teologi, bayar lagi. Bayar sendiri itu di Bandung. Gitu. Nah, itu yang mungkin saya bisa bayangin, Ibu, persiapan persiapan pernikahannya itu kami banyak terpisah sebenarnya secara jarak. Banyak LDR-nya, Bu. Kalau saya di Bandung, beliau di Jepang. Saya ada di Lampung, beliau ada di Jakarta. Nah, sekarang sekarang sudah nikah, kami kemana-mana 2003 sampai sekarang itu kami selalu bersama, selalu bersama. Karena memang diajarin sama ayah rohani saya dan ayah kandung saya juga memberi teladan. Kalau dia jadi ketua adat Batak, di mana ada bapak ya di situ ada mama saya. Itu pendeta Tarigan juga gitu, di mana ada pendeta Tarigan di situ ada ibu gitu. Rumah tangganya bagus-bagus ya. Orang tua saya sama ayah rohani itu bagus-bagus. Nah, tapi ini jujur aja, 1 bulan terakhir ini memang saya diutus suami sih untuk menemani mengurus apa namanya warisan. Juga membuka pelayanan pada akhirnya karena ada satu ahli waris yang ada di luar kota itu tiba-tiba surat yang beliau harus urus itu butuh waktu 2 bulan. Sementara saya sudah ada di Medan. Jadi suami saya bilang, udah lah nggak apa-apa mah, nanti aku yang nyusul. Kalau rindu, kita video call tiap hari. Dan kalau jarak jauh, yang penting firman Tuhan dan sibukkan diri, jadi tidak terpikir macam-macam dan jaga hati, jaga pikiran. Komunikasi terbuka. Oke. Itu Bu, jawabannya. Oke. Apakah Ya, Oke. puji Tuhan. Oke. Masukan yang baik untuk anak-anak saya, puji Tuhan. cucu-cucu saya juga. Ya. Iya. Terima kasih Pak Andre, silakan yang lain. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, saya lihat ada Ibu Pendeta Heni dari Kupang. Selamat siang Kupang. Halo, selamat siang Kupang Ibu Heni. Ibu Heni monitor, Ibu Pendeta Heni Kupang. Ya. Oke, ada yang mau bertanya di belakang setelah Ibu Rita.
Aku baru masuk, Pak, belum ini. Oh, Ibu ini baru masuk. Nggak ada yang mau ditanyakan? Saya mau ikutin aja dulu ya, Pak ya. Ikutin ya, oke, oke. Oke, terima kasih Bu Eni. Terima kasih Ya, Bu Pang. Oke, ada yang bertanya lagi setelah Ibu Rita? Ayo, Ayo boleh gunakan bertanya. waktu, Santai. kesempatan. Iya, Kenapa? saya sedang santai, jadi boleh bertanya. Oke, silakan. Buka mikrofonnya dan bertanya. Ayo. Kalau belum ada yang bertanya, saya bersaksi. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya Bu. Bu Fuji, selama Ibu melayani, pernahkah Ibu mendapatkan problem masalah kepada orang yang Ibu injili, yang berbeda iman pastinya ya, berbeda iman. Wah, saya nggak percaya itu Bu. Nah itu kan agamaku, agamamu. Nah, seperti itu. Adakah pernahkah dapat masalah seperti itu Bu? Coba, silakan. Saya ingat-ingat ya, Pak. Ya. Pastinya kalau orang menerima Tuhan itu ada yang menerima langsung, ada yang menerimanya butuh waktu. Butuh waktu, oke. Maksudnya Kalau ada nggak betul yang to the point? Wah, saya nggak mau dikristenkan. Saya sudah punya keyakinan sendiri. Agamamu, agamaku. Ah, ada yang gitu Bu. Sepertinya ada itu. Apakah menemui seperti itu atau memang nggak pernah? eh, podcast saya yang sebelumnya itu saya ceritakan, Pak. Oh ya, Saya itu kan banyak pelayanannya di anak-anak, ya. pelayanan remaja, pelayanan pemuda. Nah, dampaknya itu ada anak yang bertobat terima Yesus waktu dia belajar membaca, orang tuanya, ibunya seneng, anaknya pintar. Tapi bapaknya nggak seneng karena si anak udah mulai berani mendoakan. Oh iya. Nggak, gitu ya. Tapi akhirnya ya orang yang menentang itu pun sudah asah parangnya. Minggu Oke. depannya waktu saya berkunjung dia sakit justru minta didoakan. Dan akhirnya malah jadi sahabat. Itu ya. Cuman itu aja. Kalau yang lain tuh kalau misalnya dia bilang saya nggak percaya, saya belum mau terima Tuhan, nggak pernah jadi masalah Pak, nggak pernah jadi masalah karena saya tidak pernah memaksakan. Oke. Jadi saya cara pelayanannya itu tidak pernah memaksakan Injil keselamatan kepada siapapun. Saya hanya bersaksi apa yang Tuhan buat. Kisahnya saya di dalam Tuhan. Ya. Jadi tidak punya tujuan hidup, menjadi punya tujuan hidup untuk boleh mengasihi Tuhan dan tujuan hidup saya mengasihi sesama. Dan untuk mengasihi itu ada hati yang tadinya sibuk dengan diri sendiri gitu ya, diubahkan waktu saya terima kesadaran bahwa kematian Yesus, darah Yesus itu menolong saya, jaminan buat saya. Nah, terus kemudian ada Roh Kudus dan firman Tuhan atau saat teduh, itulah kuasa kebangkitan. Itulah ciri kebangkitan. Dan melayani Tuhan itu adalah tanda dewasa. Amin. Sekarang titik sudah sering melayani, saya dibawa dengan rema Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Sampai di titik itu. Jadi lahir baru saya alamin, saya ceritakan dari tidak punya tujuan hidup, hanya muter-muter ngerjain sendiri, dibawa Roh Kudus untuk menyadari Tuhan mencintai saya supaya saya juga bisa mencintai yang lain gitu. Nah, lalu masuk melayani. Melayaninya tadinya sebelum lahir baru kan melayani karena disuruh. Tetapi setelah lahir baru, saya melayani karena dipimpin Roh Kudus. Amin. Bukan karena nunggu disuruh orang gitu, enggak. Nah, lanjut sekarang, saya melayani bukan lagi karena sekedar hasil doa, tetapi saya sudah bilang sekarang ini gini, Bu. Ketika saya sedang mengurus warisan, itu salah satu yang saya menjadi pokok doa 40 hari ini. Ini masuk hari 41, saya di Medan. Saya bilang saya persiapan mati. Sejak saya tahu Filipi 1 ayat 21 itu lebih hidup lagi. Dan, kalau ngurusin warisan itu silaunya beda ya. Saya nggak tahu teman-teman, kalau yang belum pernah ngalamin, saya bagi aja. Ada beda silaunya loh, melihat angka-angka yang mungkin diterima. Tetapi saya langsung mengingatkan diri untuk tanya Tuhan, Roh Kudus ini gimana ya cara menghadapi silaunya berjauhan dengan suami LDR, banyak kenalan, silaunya kemungkinan promosi tertentu ya, kelimpahan. Tuhan coba bilang ingat aku dan ingat
bahwa bumi hanyalah sementara. Amin. Nah, jadi saya ambil Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus. Saya sudah ngalamin. Berarti Masa untuk kecil, pertumbuhan. masa Ya. bertumbuh, iya kan? Masa Ya. terima Yesus, masa melayani, masa menikah, masa punya anak, masa anak merantau, ya. Kemudian kembali single sama suami itu kayak pasangan bulan madu aja gitu. Nah, Amin. sekarang mungkin mempersiapkan untuk kelimpahan. Jadi saya bilang ini persiapan hidup sudah, ini persiapan pulang, menyelesaikan destiny. Nah, Oke. saya cuma bilang gitu. Boleh nggak Keren. Tuhan? Keren. Saya cuma ngusulin sih, supaya ada timing kan, ada frame waktunya. Saya bilang, Tuhan umurku sudah 48 tahun. Boleh nggak 2 tahun lagi? Jadi artinya di usia 50, kalau tugas destiny saya sudah selesai, saya siap dibawa pulang ke surga. Tuhan nggak jawab Boleh apa-apa apa? sih. Saya nggak dengar, boleh gitu ya Tuhan ngomong gitu ya. Enggak. Tapi saya tetap konsisten dengan pokok doa itu. Saya siap hidup, saya siap mati. Jadi saya bilang, Amin. sudah 1 bulan nih saya di Medan, berarti tinggal 24 bulan kurang 1 bulan. Tinggal 23 bulan lagi Tuhan, tolong saya Bapak untuk jadi berkat lebih maksimal. Nah, nikmatnya mempersiapkan kematian dengan keintiman, ini ya kabar baik yang saya mau sampaikan dan saksikan. Jadi penginjilan itu bicara soal pengenalan akan Bapa dan pengenalan akan Yesus. Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu kan Tritunggal yang esa. Amin. Sama dengan saya. Jadi Tuhan itu Tritunggal yang esa. Saya juga. Tubuh jasmaninya Ibu Puji, jiwanya Ibu Puji, pikiran perasaan saya. Bahkan rohnya Ibu Puji, batin saya. Itu adalah satu kesatuan. Ya kan? Karena saya itu satu, saya juga utuh nyatu dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu nyatu. Gitu. Dengan kondisi itu saya mulai lihat, loh kalau saya ditambahkan talenta, ditambahkan koneksi, ini hari-hari di Sumatera Utara saya kerasa banget dengan hal itu. Ditambah talenta, ditambah koneksi, bayangin ya Bapak Ibu ya, ditambah lagi promosi Tuhan untuk ketemu dengan beberapa orang yang menurut saya wow, itu nggak mungkin ya, seharusnya ketemu itu ketemu gitu. Sehingga akhirnya jaringan itu kebuka. Kalau saya mau pakai untuk diri saya malah jadi salah, tapi kalau dipakai untuk pelayanan Tuhan itu malah jadi sangat baik. Karena saya jadi membatasi diri dengan pertolongan Roh Kudus. Membatasi diri dengan mengingat umur saya itu sementara. Hanya Tuhan yang kekal, hanya surga rumah saya yang asli. Seperti itu Bapak Ibu. Amin. Jadi ketika akhirnya sekarang ini ada tawaran ya, ini contoh sederhana lah, contoh sederhana. Kemarin pagi itu waktu meeting hari Selasa pagi. Meeting Selasa pagi itu saya ketemu dengan seseorang, saya nggak sebut nama ya. Nah, beliau ini kepala bangunan, bukan ya, apa namanya? Developer. Jadi dia bilang, Bu, gini loh caranya kalau Ibu mau persiapkan diri jadi pengusaha real estate, Ibu nggak sibuk, Ibu tetap pelayanan, gitu ya. Tapi gini caranya, dia kasih nih, sketch, kan ada tanah saya bawa surat tanah, dia liatin gitu ya. Oh gini-gini di Tanjung Merah, buatnya gini. Caranya buka jalan 6 meter, 8 meter gini. Caranya ngambil begini. Tahap pertama Ibu cukup sekian uangnya. Tahap kedua Ibu ambil tahap ini. Poinnya adalah itu mempersiapkan lahan penginjilan dengan lebih sederhana. Karena apa? Karena saya bisa punya 100 unit rumah bersama dengan mitra bangun bagi. Dia nanti punya 55 unit, saya punya 45 unit. Dan 45 unit itu kalau pakai sistem yang saya dapatkan hikmatnya, itu akan memungkinkan saya punya jaringan kerjasama, jaringan untuk membangun masyarakat, tetapi penginjilannya lebih safety gitu. Ataupun kabar baiknya lebih terasa. Lebih PI dan PM-nya kalau istilah saya. Pemberitaan kabar baiknya, pemberitaan Injil dan pemberitaannya itu memang bisa lebih tepat. Ya, jadi nggak hanya bagi-bagi makanan gratis hari ini terus itu menghilang gitu enggak gitu, bisa terkoneksi dengan lebih terang kalau kita punya passive income ataupun pekerjaan dengan koneksi yang tepat. Nah balik lagi, jadi kalau ditanya apakah penginjilan pernah ditolak, ya pernah ditolak. Apakah pernah jadi masalah, ya pernah jadi masalah, tapi orang yang bermasalah itu akhirnya menerima Tuhan dan menjadi sahabat saya. Amin. Gitu ya, karena banyak mujizat Tuhan jadikan. Terus yang terakhir,
apakah dengan pengalaman misi ya pelayanan, saya udah umur 48, saya mulai pelayanan di umur ke 12 tahun ya. 12 tahun itu karena saya selalu jadi pendoa ya. Bahkan mungkin dari usia lebih kecil lagi karena kakek saya itu dokter di Tentara Nasional Indonesia, dimakamkan sekarang di Taman Makam Pahlawan. Kakek saya itu suka panggilin saya untuk nyanyi dan pimpin doa sederhana dan orang disembuhkan Tuhan. Itu masih usia 5 tahun lah. 5 tahun tuh nyanyi doa, itu pelayanan saya. Umur 12 tahun mulai latihan jadi asisten guru sekolah minggu. Asisten ya. Nah, tugas itu nyapu, ngepel itu tugas asisten. Oh, Terus umur umur 17 tahun, 5 tahun kemudian dari asisten guru nyapu ngepel, saya mulai dipersilakan khotbah sebulan sekali. Umur 17 tahun. Umur 18 tahun, setahun kemudian saya jadi ketua guru termuda, paling muda. Karena dianggap rajin, kemudian bisa disuruh-suruh, dan khotbahnya bagus karena digali sangat baik menurut mereka. Pada waktu itu belum sekolah iya. SD. Jadi saya baginya itu memang bahan saat teduh, jadi nggak susah juga menurut saya khotbah. Orang Oke. cuma tinggal kesaksian dari bahan saat teduh. Jadi kalau kita misalnya mau pengajaran yang sehat tidak sesat, usul saya tolong punya saat teduh yang rajin. Karena dari membaca Alkitab secara keseluruhan, Kejadian sampai Wahyu, saya kan baca berkali-kali ya. Itu akan menolong kita bisa mengerti, mengenal isi hati Tuhan dengan lebih lengkap gitu. Amin. Itu Ya. usul saya gitu ya. Oke. Jadi mungkin Right. nanti tahap itu. Ya. Ini kelihatannya sudah podcast kesaksian sekalian pemuritan ini. Bukan, ini paket lengkap nih. Kesaksian podcast testimoni sekalian pemuritan. Oke, saya kalau nggak ada yang tanya, saya akan tanya nih. Ada yang tanya nggak? Pak Andre, Ah, Pak Andre. Pak Karel, silakan. Ya. Selamat siang Ibu Puji. Selamat siang Pak, apa kabar? Mendengar tadi Ibu katanya ada pelayanan misi ya. Ya, Katanya pelayanan misinya di bidang apa Bu? Kesehatan kah atau bidang-bidang yang lain Bu? saya di bidang pendidikan Pak. Oh, pendidikan. Oh Hmm. ya. Ya, jadi mulai dari pertama, waktu saya masih usia remaja, itu tugas saya adalah memberikan les gratis. Mm-mm. Itu mulai dari halaman ruang tamu rumah saya, Pak. Jadi usia saya masih SD ke SMP, itu saya selalu eh, kasih pengumuman. Siapa yang ingin belajar, boleh datang ke rumah saya seminggu sekali, jamnya misalnya Sabtu ya, karena itu kan nggak buru-buru. Sabtu jam 4 sore sampai jam 5 sore datang ke rumah saya, tidak perlu bayar. Saya akan berikan satu buku tulis gratis sama satu pena gratis. Sampai buku itu habis, baru nanti dikasih lagi yang baru. Jadi satu buku gratis itu untuk bisa mereka bawa PR apapun Senin sampai Sabtu, lalu nanti dikerjakan sama-sama di ruang tamu saya. Waktu saya SD, saya hanya terima teman-teman anak SD yang kelas 1 sampai kelas 6 SD. Waktu saya udah kelas 1 SMP, saya terima semua yang SMP, kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, dan termasuk SD. Karena bagi saya jadinya saya ngajarin, nemenin mereka itu ngerjain PR, tapi juga sekalian belajar gitu. Nakal ya. Keren ya, keren. Pintar gitu. Ya, mantap. Kalau Modal sekarang satu. dalam bidang pendidikan itu bentuknya yayasan apa Ibu langsung ke sekolah-sekolah Bu? Enggak, saya mulainya dari ruang tamu, dari Ya, tetangga sekarang teman saat berenang. ini Bu. Pribadi. Saat ini Bu. Saat ini, nah, dari ruang tamu kan Pak ya. Saat ini Ya. saya sebetulnya setelah berjalannya waktu, saya ada di Yayasan Pendidikan namanya Bina Anak Indonesia Kompeten, Yayasan Baik. Sebagai konsultan pendidikan atau konselor pendidikan, tapi tidak terikat waktu, bukan full timer. Kemarin saya diminta full timer, udah disiapin sih, gitu ya, surat untuk MOU. Minimal 2 tahun saya harus jadi full timer dan diberi gaji, gitu ya. Tetapi karena saya harus memilih menemani suami saya dan juga mengerjakan panggilan saya di dunia pendidikan, akhirnya saya pilih menjadi orang yang bukan full timer, full heart aja, part time istilahnya. Jadi part-time itu gini, saya adalah bagian dari Yayasan Pendidikan milik Profesor Yadi, tetapi
ketika nanti ada orang yang saya konseling menjelang, misalnya ini kan tugas saya nih tahun depan ada lagi yang dikirim masuk kuliah. Itu sederhananya. Jadi supaya si anak sama orang tuanya yakin pilih jurusan yang tepat dan dapat informasi universitas mana di Indonesia maupun di luar negeri yang sesuai pilihan mereka. Lalu kalau ada beasiswanya saya bantu rekomendasi gitu loh Pak. Supaya misalnya pendidikan itu nanti habis 500 juta selama S1 4 tahun. Tapi kalau misalnya lewat yayasan kami bisa dibantu misalnya 30%, 50%. Kalau dia cukup berprestasi dan bagus bahkan bisa 100%. Oke. Ya. Nah, itu Terima kasih, yayasan Bu. pendidikan. Tapi mulai dari ruang tamu, Pak, sebenarnya. Sampai sekarang kayak gitu, Pak, sampai sekarang. Saya tuh lagi di Medan seperti ini, tapi ketemu dengan beberapa anak pendeta. Nah, Bapak pendeta dan Ibu pendetanya tuh nyerahin ke saya. Ini loh Ibu Puji gitu. Ini loh Ibu pendeta gitu. Contoh-contoh nyata nih, Pak ya. Makanya saya bilang saya bermisi lewat dunia pendidikan. Dan Oh orang yang ya. saya berikan ini nanti dia ngomong sama temennya lagi bermain yang non-Kristen. Jadi bukan saya Pak yang turun ke tetangga yang di lingkungan saya nggak tahu. Enggak, anak didik saya yang turun ke teman bermainnya. Itu cara saya. Jadi Ya. nggak mungkin kan teman bermainnya jadi memasukkan ke penjara. Ya. Kalau saya ngambil anak tetangga orang, saya gendong, lalu saya ajarin macam-macam, itu bisa marah kan, melanggar Ya. HAM. Tapi kalau Ya, anak ya. tetangga itu cuma satu rumah, ya kan, yang saya muridkan, ini Bapak Gembalanya orang dari NTT, istrinya Guru Tarigan, ya, jadi orang Karo. Orang NTT menikah dengan orang Batak Karo. Anaknya 4, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, tadi saja sebelum saya undangan untuk ke Hotel Danau Toba Internasional, ini tempat kita sekarang Zoom, saya ada di HDTI, Jalan Imam Bonjol nomor 17 Medan, gitu ya. Oh, Ulang tahunnya HDTI dan in memoriamnya Bapak TD Pardede, pendirinya, ya. Pelayanan lewat hotel beliau ini, hotel dan apa namanya KKR rohani. Pak TD Pardede itu tokoh rohani, tapi juga pengusaha terkenal, terkaya juga di Medan gitu ya. ya, jadi Pak Ya. Dede beken Waktu itu saya orang tadi semua orang sebelum Indonesia Semua. tahu. Ya. semua tahu Ya. ya. Sebelum berangkat ini tadi Pak Karel, sebelum Oke. berangkat Oh, iya. sebelum berangkat saya lagi ini pakai apa namanya itu masker. Saya perawatan diri, saya pakai masker karena waktunya masih bisa. Sekitar jam 9 tadi pagi, saya pakai masker. Tiba-tiba si Matthew Kase, Pak, marganya Kase. Mamanya Tarigan. Nah, jadi dia teriak-teriak, Papa, Papa, gitu. Padahal papanya lagi pergi kerja, lagi pergi nggak ada di rumah. Tapi dia senang aja teriak-teriak. Nah, saya pakai dunia pendidikan saya, Pak, ke beliau. Kan mamanya bilang, jangan teriak. Masih juga teriak. Jangan teriak, Matthew. Masih juga teriak. Ini di ruang tamu loh ya. Kembali ruang tamu yang sederhana. Saya bilang, Matthew, kalau kamu teriak-teriak, untuk apa? Iya, kan nama papaku yang kupanggil Bibi, gitu. Dia manggil saya Bibi ya. Bibi itu artinya tante. Tante gitu. Terus saya bilang, iya, tapi kan papa lagi jauh kerja. Jaraknya 1 jam dari rumah, kamu teriak pun nggak dengar. Lagi pula, Bibi mau cerita. Nah, saya pakai caranya bermisi itu dengan cerita kepada anak yang pendeta, anak Kristen. Karena pendeta ini juga banyak kenalannya, anak-anak yang lain bisa dipengaruhi, ya kan? Dikasih teladan Kristus. Nah, baru saya bilang, Matthew tahu kalau Matthew teriak-teriak seperti itu, orang lain terganggu. Kalau Matthew perlu, misalnya sama Bibi, sama Tante, cukup datang. Datang sini mendekat, lalu bilang, Bibi, Bibi sayang, Tante sayang. Cukup seperti itu tandanya sehat. Ayo bilang, saya sehat. Terus bilang, saya sehat. Kalau tidak teriak-teriak. Kalau tidak teriak-teriak. Nah, kalau teriak-teriak gimana dong? Sehat apa enggak Matthew? Ini masih anak umur 4 tahun. Umur 4 tahun Matthew. Terus dia bilang, dia masih mikir saya ngajarin. Kalau Matthew teriak kayak tadi, papa, papa gitu, gangguin, kadang teriak mama, mama gitu. Padahal nggak diapa-apain lagi main sepeda, senang aja teriak-teriak, senang olah vokal dia. Tapi itu tandanya tidak sehat, Matthew. Itu tandanya orang gila. Terus dia bilang, oh gila tante. Iya gila. Jadi bilang, orang teriak-teriak itu gila karena mengganggu. Akhirnya dia bilang, oh teriak-teriak itu gila.
Bilang sopan itu sehat, saya bilang. Terus dia ikutin, Matthew sopan, Matthew sehat. Matthew sopan, Matthew sehat. Udah Pak, habis itu nggak teriak-teriak lagi. Mamanya itu ketawa. Terus saya bilang, karena dia adik kelas saya kan waktu di STT, saya bilang, nah lihat ya, akhirnya kakakmu yang ngajarin anakmu, gitu kan. Dan ngikut, gitu kan. Itulah panggilan sih Pak. Saya tahu itu Roh Kudus yang kerja, ya. Mamanya juga udah ngajarin, tapi mamanya di bidang UMKM, dia buat produk-produk minyak, rempah itu bagus. Tapi kalau untuk bidang pendidikan memang itu panggilan saya. Jadi ketika ngajarin anak usia 4 tahun kayak gitu pun dia nyambung. Jadi sampai saya berangkat pergi pelayanan tadi tidak teriak lagi dan dia bisa bilang, "Pipi," gitu ya. "Saya sehat. Saya tidak gila." Nah, bayangin nanti kalau dia ngajarin temennya lagi, tetangganya yang non-Kristen, mau apapun agamanya lah, mau Islam, mau apapun, nanti dia akan bilang, "Hei, deketin aja. Ngomong baik, ngomong pelan. Mama, ibu, ibu sayang, bapak sayang, itu sehat." Gitu sih, Pak. Jadi saya bermisi. Oke. Terima kasih Bu Puji. Rasanya waktu ini kurang terus ini. Kalau saya ngobrol sama Bu Puji enggak never ending. Never ending. Ya, oke. Terima kasih ya. Saya akhiri enggak karena waktu kita enggak banyak, tapi saya berterima kasih ya. Sekaligus ini podcast testimoni, sekaligus pemuritan, pengajaran. Ya, oke. Ya, yang saya tangkap yang pengajaran podcast dengan Bu Puji hari ini ya. Bu Puji ini banyak sekali ya. Tujuan sini, Medan, Jakarta, Lampung, mana-mana dia kuasai ya. Tapi tetap fokus pada tujuan. Karena hari-hari ini bukan lagi waktunya kita untuk tawar-menawar. Bukan lagi waktunya kita untuk maju mundur ya. Jadi sudah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, saya lihat memang Bu Puji ini ya, Bu Puji ini waktunya kita untuk bertempur habis-habisan mulai hari ini. Jadi jangan sampai kita kendor ya. Seperti Bu Puji ini luar biasa ini. Nggak pernah capek loh. Kita harus ambil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa melawan tipu muslihat iblis ya. Orang boleh punya karunia lihat setan lah, bisa lihat si iblis ini itu, tapi kita benar-benar harus menjadi satu. Atau kita harus hidup benar-benar dikuasai oleh Roh Kudus. Ini ya saya pelajari dari Bu Puji ini. Jangan sampai musuh membawa kita di dalam satu keadaan yang membuat energi kita habis dalam pertengkaran demi pertengkaran, perdebatan demi perdebatan, perpecahan demi perpecahan ya, yang pada akhirnya kita tidak fokus pada apa yang Tuhan mau. Jadi mungkin yang terakhir kita harus semakin kuat bahwa kita di dalam pertempuran sampai akhir dan kita ada di barisan paling depan. Jadi enggak usah atau jangan sampai kita jadi prajurit yang cengeng, prajurit yang bawel, prajurit yang baper, yang banyak dramanya, prajurit yang rusuh, sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit tersinggung. Nggak ada, pokoknya kita akan menyelesaikan segala sesuatu yang Tuhan taruh di pundak kita untuk tetap kuat. Intinya bahwa kita yang telah mendapatkan anugerah yang luar biasa daripada Tuhan ya. And never waste our life and don't waste our time and unnecessary things that are not essential ya. Dan jangan pernah sia-siakan hidup kita dan jangan buang-buang waktu kita untuk hal-hal yang tidak perlu, yang tidak esensi. Everyone must hear the truth of God's word so that many people will be saved. Semua orang harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan agar ada banyak orang diselamatkan. Dan akhirnya hendaknya kita saling mendoakan satu sama lain.
Yang percaya boleh katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Trisulo. Ya, ya Pak Andri. Salam Bapak, Ibu. Ya, puji Tuhan luar biasa kesaksian Bu Puji ya, yang menguatkan iman kita, yang berkati kita semua. Ya. Terima kasih Bu Puji atas kesaksiannya. Sama-sama. Ya, marilah kita masuk sesi